Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah memasuki hari yang ke-16 di bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga kesehatan keberkahan selalu dilimpahkan untuk kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, tentunya Pak Guru, Bu Guru sangat mengasihi, menyayangi kalian semua. Tidak lupa orang tua kalian yang berada di rumah. Kasih sayang orang tua kepada kalian sudah tidak perlu diragukan lagi. Berbagai cara dilakukan orang tua agar kalian bisa tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki akhlakul karimah, yang cerdas, yang dapat berguna bagi orang banyak. Oleh sebab itu, sudah sewajibnya kalian untuk berbakti dan menyayangi orang tua. Begitu pula orang tua sudah semestinya untuk selalu menjaga dan menyayangi buah hati bapak ibu semuanya. Anak adalah anugerah sekaligus titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang tua, sehingga orang tua memberikan kasih sayang, mendidik dan selalu mendoakannya. Pada sore hari ini Pak Guru akan membahas tentang bagaimana orang tua mendidik dan bagaimana anak itu bisa menerima orang tua saat mendidik kalian. Yang pertama, sebagai tanggung jawab orang tua adalah mengajarkan tauhid atau mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua mendidik anaknya sesuai dengan ajaran Islam, tentunya sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah mengajarkan tentang tauhid. Bapak ibu kalian mengajarkan tentang ajaran tauhid, landasan yang paling penting dalam kita memeluk agama Islam. Maka dari itu mengajarkan pendidikan tauhid kepada kalian merupakan kewajiban yang paling utama. Jadi ketika orang tua kalian mengajarkan kalian dan memaksa kalian untuk sholat, untuk mengaji, maka harus dipatuhi karena untuk kebaikan bersama-sama. Pentingnya mengajarkan tauhid ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Jadi yang pertama, sebagai orang tua wajib untuk mengajarkan tentang tauhid. Dan kalian atau kita sebagai anak, ketika bapak ibu kita mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan bagaimana tentang sholat, tentang wudhu, memaksa kalian untuk berangkat ngaji, maka patuhilah, karena tanggung jawab orang tua memang yang pertama mengajarkan tauhid dan kalian sebagai anak harus menerimanya. Kemudian yang kedua, orang tua kalian itu memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan ibadah, mengajarkan bagaimana cara sholat, mengajarkan bagaimana cara wudhu, cara membaca Al-Quran yang benar, cara mengaji tadi. Makanya Pak Guru sampaikan, ketika ada orang tua kalian yang memaksa untuk mengaji, untuk berangkat ngaji, maka patuhi, karena tanggung jawab orang tua, terutama untuk mengajarkan ibadah. Nah, bapak ibu kalian itu dituntut untuk selalu membimbing, menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sejak kecil. Jadi agama Islam itu diawali dengan cara-cara yang sederhana. Misalkan orang tua kok mengajarkan kalian atau mengajak kalian ke masjid, maka ikuti bapak ibu kalian. Kok diajarkan membaca doa sehari-hari, maka kita harus mau untuk belajar.
Atau misalkan mengenalkan kitab suci Al-Quran, kita harus ikut belajar. Hal ini sebagaimana juga disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi ketika orang tua kalian mengajarkan kalian memaksa untuk sholat, bangun pagi sholat subuh, sore-sore lagi asyik bermain disuruh pulang untuk mengaji, maka patuhi, karena memang tanggung jawab orang tua seperti itu. Dan sebagai anak kita harus berkewajiban mematuhi orang tua. Kemudian yang ketiga adalah orang tua itu berkewajiban untuk membentuk kepribadian anak. Ada terkadang teman kita ada yang terkesan manja sekali ketika di kelas. Ada yang teman kalian terkesan memang terlihat mandiri di kelas. Ada anak yang bicaranya terkadang kurang sopan. Ada anak yang bicaranya sopan sekali. Ada anak yang adabnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Tetapi ada anak yang adabnya kurang. Itu memang karena terbentuk dari mana? Dari teman, dari sekolah, dari bapak ibu guru, dan dari keluarga yang berada di rumah. Mulanya kalau di rumah diajarkan untuk bahasa yang baik harus bagaimana kepada orang yang lebih tua, maka kalian dengarkan. Kemudian pelajari lebih baik. Ketika sama orang tua diajarkan bagaimana cara berjalan di depan guru, di depan orang tua, orang yang lebih tua bagaimana caranya, maka sebetulnya bapak ibu kalian sedang mengajarkan supaya kalian memiliki pribadi yang baik, memiliki sikap yang baik yang semestinya. Kemudian bapak ibu di rumah mengajarkan ketika di rumah misalkan dimarahi anak perempuan jam segini belum bangun, misalkan sampai disiram air, itu karena untuk membentuk kepribadian. Supaya apa? Supaya lebih disiplin. Kemudian sedang puasa diperintah untuk menyapu, sedang lemes-lemesnya suruh menyapu, maka sebetulnya sedang membentuk kepribadian. Supaya apa? Supaya tidak manja, supaya tidak cengeng, dan supaya memiliki sifat sosial, yaitu mau untuk membantu orang lain walaupun dalam kondisi badan yang sedang lemes, sedang lemah. Kemudian orang tua itu harus juga menciptakan lingkungan keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang. Orang tua jarang sekali untuk membentak, karena ketika membentak terus-menerus kepada anak, juga anak lama-kelamaan menjadi anak yang minder. Jadi kalau kalian ada yang suka di sekolah minder, mungkin kalian sering dimarahi sama orang tua. Jadi antara orang tua dan anak, antara orang tua dengan guru, dengan anak, dan masyarakat dengan teman, itu saling berhubungan, saling membentuk kepribadian anak. Supaya apa? Supaya kita semuanya memiliki rasa tanggung jawab. Ketika nanti kalian sering dimarahi di rumah, misalkan dinasihati di rumah, kemudian diberi perintah yang mungkin melebihi dari kalian, yang kalian tidak sanggup, sebetulnya mereka sedang mengajarkan bahwa hidup itu tidak mudah, supaya kita mentalnya menjadi mental sekuat baja, mentalnya kuat ketika nanti sudah dewasa, tidak menjadi anak yang cengeng. Kemudian orang tua juga mengajarkan tanggung jawab. Bangun pagi dibangunkan ada yang disiram air, diraupi dengan air. Supaya apa? Supaya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian berangkat sekolah, kalian gak mau makan, kemudian dipaksa untuk makan. Supaya apa? Kalian memiliki rasa tanggung jawab. Orang tua juga bertanggung jawab, karena anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada kedua orang tua supaya menjadi anak yang baik. Kemudian
bapak ibu kalian juga mengajarkan tentang akhlak tadi, adab, bagaimana tata cara berbicara, berjalan di depan orang yang lebih tua, bagaimana bicara kepada orang yang lebih tua, bagaimana cara bersosialisasi dengan orang yang lebih tua, dengan yang teman sepadan dan sebagainya, saling menghormati, saling menghargai. Itu semuanya diajarkan oleh kedua orang tua kita di rumah. Nah, mulai dari sekarang sama-sama saling menghargai. Orang tua bisa membimbing anaknya lebih baik lagi, dan kita sebagai anak harus mau mendengarkan nasihat dan arahan yang disampaikan oleh kedua orang tua kita, karena orang tua kita pernah mengalami seperti seusia kita, tapi kita sebagai anak belum pernah mengalami seusia orang tua. Makanya ketika orang tua memberikan nasihat harus didengarkan, harus dipatuhi. Contoh misalkan, jangan ke kebun itu. Mungkin orang tua pernah ketika kebun itu pernah tertusuk kakinya, kecocok misalkan, kecocok misalnya duri salak dan sebagainya. Atau mungkin di kebun itu berbahaya karena mungkin ketika kecil dulu di kebun itu pernah ada percobaan penculikan anak, sehingga orang tua berpikir langsung menjaga anaknya supaya tidak terjadi apa-apa. Itu jadi apa yang disampaikan orang tua dipatuhi, didengarkan, dan dilaksanakan. Semoga bisa bermanfaat. Jadi tanggung jawab orang tua kepada anaknya harus sesuai dengan tuntunan Islam dan dengan cara yang baik-baik. Dan kita sebagai anak harus mau mendengarkan nasihat dan mau melaksanakan nasihat yang diberikan kepada orang tua. Semoga kita menjadi generasi muslim yang baik, kemudian menjadi generasi yang bisa memajukan Islam, generasi yang bisa memajukan negara Indonesia tercinta. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.